Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Pada video kali ini, kita akan membahas daftar 5 saham yang biasanya menghasilkan cuan saat momentum Ramadan Lebaran untuk tahun 2023 ini. Video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Meski situasi pasar saham masih berfluktuasi kencang, tapi fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi solid, dengan tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga. Sehingga investor mulai bisa mengoleksi bertahap, saham-saham unggulan di bulan Ramadan. Sektor yang biasanya paling banyak memberikan return menarik selama bulan Ramadan, hingga Lebaran adalah, saham emiten retail, konsumen, dan infrastruktur jalan tol. Investor bisa mencermati saham di sektor tersebut yang sedang undervalue untuk masuk lebih awal. Yang pertama adalah saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dengan kode RALS. Merupakan perusahaan retail yang biasa mengalami dampak positif selama periode Lebaran atau Idul Fitri, yang merupakan momen penting bagi umat Muslim di Indonesia. Berikut dampak positif yang biasa terjadi pada saham Ramayana selama periode Lebaran adalah: pertama, peningkatan penjualan. Periode Lebaran seringkali menjadi waktu yang sangat penting bagi perusahaan retail seperti Ramayana, karena orang-orang di Indonesia umumnya berbelanja lebih banyak selama periode ini, untuk membeli hadiah, baju baru, dan bahan makanan untuk merayakan Idul Fitri. Dengan peningkatan penjualan ini, kinerja keuangan Ramayana dapat meningkat. Kedua, peningkatan optimisme investor. Dampak positif kedua yang mungkin terjadi pada saham Ramayana selama periode Lebaran adalah peningkatan optimisme investor. Jika Ramayana melaporkan peningkatan penjualan yang signifikan selama periode ini, hal ini dapat memicu kepercayaan investor bahwa Ramayana dapat menghasilkan kinerja keuangan yang kuat. Selain itu, Lebaran juga merupakan indikator ekonomi yang baik karena ada peningkatan belanja konsumen yang bisa jadi dapat mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham Ramayana. Yang kedua adalah saham PT Charun Pokpan Indonesia Tbk dengan kode CEPIN. Adalah sebuah perusahaan peternakan dengan ekosistem terbesar di Indonesia, juga dapat ikut mengalami dampak positif selama periode Lebaran atau Idul Fitri. Salah satu dampak positif yang mungkin terjadi pada saham CEPIN selama periode Lebaran adalah peningkatan permintaan produk pangan. Periode Lebaran seringkali menjadi waktu yang sangat penting bagi perusahaan poultry seperti CEPIN, karena konsumen umumnya membeli lebih banyak produk pangan seperti daging, ayam, dan telur untuk merayakan Idul Fitri. Peningkatan permintaan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan CEPIN. Selain itu, CEPIN memiliki bisnis produksi pakan ternak, yang dapat meningkatkan permintaan selama periode ini ketika peternak meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan daging dan telur yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode AMRT. Kembali saham di sektor retail, Alfamart juga akan mendapatkan dampak positif selama periode Lebaran atau Idul Fitri. Berikut dampak positif pada saham AMRT selama periode Lebaran. Pertama, peningkatan penjualan toko Alfamart. Toko-toko Alfamart dapat menjadi pilihan belanja yang populer selama periode ini, karena mereka menawarkan berbagai produk seperti makanan, minuman, dan bahan makanan untuk merayakan Idul Fitri. Peningkatan penjualan toko Alfamart selama periode ini dapat meningkatkan kinerja keuangan AMRT dan mendorong kenaikan harga saham mereka. Kedua, peningkatan penggunaan dompet digital Dana. AMRT memiliki dompet digital bernama Dana, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi non-tunai, seperti membayar tagihan atau membeli pulsa. Selama periode Lebaran, banyak orang yang menggunakan dompet digital ini untuk membayar zakat atau bersedekah, yang dapat meningkatkan penggunaan Dana. Peningkatan penggunaan dompet digital ini dapat meningkatkan kinerja keuangan AMRT dan mungkin juga berdampak positif pada harga saham mereka. Selain itu, penggunaan dompet digital ini dapat membantu AMRT mengembangkan bisnis fintech mereka,
yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang ketiga adalah saham PT Jasa Marga Tbk, dengan kode JSMR. Merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol dan infrastruktur di Indonesia, dapat mengalami dampak positif selama periode Lebaran atau Idul Fitri. Berikut ini dampak positif yang mungkin terjadi pada saham JSMR selama periode Lebaran adalah: pertama, peningkatan lalu lintas tol. Selama periode Lebaran, orang-orang di Indonesia cenderung melakukan perjalanan jarak jauh untuk mengunjungi keluarga dan teman di kampung halaman. Ini dapat meningkatkan lalu lintas di jalan tol yang dikelola oleh JSMR, yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dari biaya tol dan mendorong kenaikan harga saham mereka. Selain itu, dengan kenaikan lalu lintas ini, JSMR mungkin juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dari bisnis lainnya, seperti bisnis rest area atau retail di sepanjang jalan tol. Kedua, peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jalan tol. JSMR selalu melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan tol yang mereka kelola, tetapi selama periode Lebaran, mereka mungkin harus meningkatkan upaya mereka untuk memastikan bahwa jalan tol tetap aman dan dapat digunakan dengan lancar. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional JSMR, tetapi pada saat yang sama, dapat meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi mereka di mata publik. Dampak positifnya adalah investor mungkin lebih percaya pada kinerja perusahaan, dan harga saham JSMR berpotensi mengalami kenaikan. Yang kelima dan terakhir adalah saham PT Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAPI. Adalah perusahaan retail terbesar di Indonesia yang memiliki beragam merek terkenal seperti Starbucks, Zara, Sephora, dan banyak lagi. Berikut adalah keunggulan perusahaan MAPI saat Lebaran dibandingkan dengan saham retail lainnya. Pertama, diversifikasi merek. Perusahaan MAPI memiliki portofolio merek yang luas dan beragam, termasuk merek-merek internasional yang terkenal. Hal ini memberikan keunggulan bagi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan beragam preferensi selama musim Lebaran. Konsumen dapat membeli hadiah dan pernak-pernik Lebaran dari berbagai merek terkenal yang ditawarkan oleh perusahaan MAPI. Kedua, kemampuan supply chain. Perusahaan MAPI memiliki kemampuan supply chain yang baik, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi selama musim Lebaran. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga stok dan memastikan ketersediaan produk pada saat yang tepat, sehingga memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang mereka inginkan dengan mudah dan tanpa perlu menunggu stok tersedia. Kedua faktor ini membuat perusahaan MAPI memiliki keunggulan yang kuat dalam menjalankan bisnis retailnya selama musim Lebaran dan membantu perusahaan untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia. Demikian analisa pada video ini, semoga informasi dan analisa ini dapat membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.